Yang keenam, peka. Ini maksudnya apa peka? Yang keenam, kita harus melakukan satu yang namanya peka dan monitor. Kenapa? Peka itu timbul ketika kita memonitor. Kalau kita tidak pernah memonitor, kita tidak peka terhadap apa yang terjadi. Nah, kita peka dan kita monitor. Mana dari tindakan kita yang hasilnya mengarah ke arah impian kita atau goal kita? Yang kedua, mana dari tindakan kita yang malah menjauhkan kita hasilnya dari hasil akhir yang kita inginkan? Kebanyakan orang memonitor goalnya itu setahun sekali. Menentukan goal setahun sekali, memonitor goalnya setahun sekali. Sungguh parah, karena kemungkinan kita menyeleweng dari goal kita karena kita tidak pernah memonitor, kemungkinan kita sampai di goal kita adalah sangat-sangat kecil. Seperti pesawat terbang. Ternyata pesawat terbang itu boleh dikata 90 sekian persen dari terbangnya dia menyeleweng arahnya. Untuk itu makanya dibutuhkan pilot untuk mengarahkan kembali ke arah yang diinginkan. Kalau kita tidak monitoring, tidak ada alat untuk autopilot ataupun yang mengarahkan kembali ataupun pilot secara manual untuk mengarahkan kembali, apa yang terjadi? Bisa mendarat di tempat yang tidak kita inginkan. Monitoring mestinya minimal itu sebulan sekali. Kalau bisa adalah seminggu sekali, yang paling baik sehari sekali. Monitoring bukan monitoring untuk membuat kita mempunyai emosi negatif. Banyak orang memonitoring untuk membuat jadi kecewa aja. Lu kok belum ya? Lu kok belum ya? Akhirnya dia kecewa malah turun. Seperti orang menanam padi, kemudian lu kok belum tumbuh ya? Lah, kemudian dia angkat. Oh, akarnya sudah tumbuh belum? Dia angkatin terus, tanamannya diangkatin terus, malah tanamannya mati. No, kita tetap melakukan monitoring, tapi monitoring dalam hari ini dan kita peka tindakan mana yang membawa hasil dan mana yang tidak membawa hasil ke arah yang kita inginkan. Dalam arti yang positif, yang membuat kita semakin berdaya. Kalau ternyata, ini kok belum membawa hasil, kita tanya kepada diri sendiri, lalu apa yang harus saya pelajari lagi supaya saya bisa mencapai? Siapa yang sudah bisa mencapai ke arah goal saya? Saya harus tanya apa? Sumber daya apa lagi yang harus saya siapkan? Saya harus merubah tindakan apa? Apa harus saya lakukan? Harus merubah emosi apa? Merubah keputusan apa? Yang untuk mengarah ke arah goal saya. Jadi peka di sini bukan untuk menghentikan apapun hasilnya, tapi untuk membuat kita mengarah ke yang kita inginkan. Ini yang keenam, monitoring dan peka. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh adalah kombinasi antara fleksibel dan persisten. Fleksibel terhadap caranya, persisten dalam usahanya. Maksudnya apa? Yang namanya fleksibel, ketika cara A tidak bisa, kita gunakan cara B. Cara B tidak bisa, gunakan cara D. Cara D tidak bisa, gunakan cara Z. Apapun, silakan. Ketika saya melakukan terapi kepada saudara saya yang kena sindrom terlalu dekat, maksudnya terlalu dekat kalau saudara kadang gitu ya, kadang itu dulu keyakinan saya yang negatif bahwa kalau saudara itu semakin tidak percaya sama saudaranya, akibatnya susah diterapi karena dia menganggap dulu kan itu saudara saya, dulu kan saya tahu sekolahnya seperti apa. Itu namanya satu keyakinan yang menghambat bahwa yang namanya istri, anak, terus kemudian teman SD, saudara itu susah sekali untuk diterapi gitu ya. Hari ini saya sudah enggak, saya punya keyakinan kalau saudara, kalau istri, anak ya malah lebih gampang karena sehari-hari saya ketemu, jadi saya bisa lebih tahu sikapnya, sifatnya, jadi untuk intervensi jauh lebih mudah. Tapi pada waktu itu saya masih punya keyakinan yang salah gitu ya. Ketika saya, wah saudara berarti susah diterapi nih, walaupun dia butuh, ketika dia trauma apa segala macam. Sebenarnya saya tidak begitu suka dengan satu yang namanya obat-obatan. Tapi ketika saudara saya tadi sudah mulai minum pil koplo, lulak-lolok, terus kemudian minum bir, kemudian mulai gini negatif. Sedangkan saya terapi, karena beda kota, jadi tidak ada waktu, dia tidak meluangkan waktu untuk saya tidak meluangkan waktu untuk dia. Tapi saya bilang, bahwa segala cara harus dilakukan. Saya fleksibel kok caranya. Makanya saya kirim saudara saya tersebut ke dokter ahli jiwa, profesor salah satu teman baik saya, dan akhirnya dikasih obat juga. Kenapa tidak? Walaupun sebetulnya saya sangat-sangat tidak suka, tapi hasilnya lumayan juga. Dari obat tadi membawa jembatan, akhirnya saudara saya mau saya terapi dan mau datang ke Jakarta, dan hasilnya sangat-sangat bagus, jauh lebih baik hari ini. Itu adalah satu kemenangan yang luar biasa, karena saudara sendiri itu adalah
salah satu kebahagiaan yang paling dalam ketika kita bisa membantu saudara kita sembuh dari trauma, sembuh dari kebiasaan buruknya, dan segala macam. Ini fleksibel. Sedangkan persisten dalam usaha, caranya boleh cara apapun, tapi usahanya tetap harus usaha. Persisten dalam mengejar goalnya. Tidak ada satupun resep di dunia yang bisa menggantikan satu yang namanya persistensi. Bukan kreativitas, bukan gelar, bukan kemudahan, bukan kekayaan. Persistensi. Luar biasa. Karena banyak sekali orang yang gelarnya tinggi, kalau dia tidak persisten, makanya dia juga banyak orang yang tidak berhasil. Orang yang kreatif, tapi dia tidak persisten, akhirnya juga tidak berhasil. Persisten adalah salah satu resep yang sangat-sangat penting di dalam 7 resep sukses anti gagal. Persis seperti kita kalau punya anak, kemudian anak umur 10 bulan mau ke 12 bulan ketika dia mulai belajar jalan. Ketika anak tadi mau berdiri, kemudian dia mau jalan, kemudian jatuh. Kita ngomong apa kepada anaknya? Kita ngomong bangun lagi. Tentu saja gitu ya. Kemudian ketika dia jatuh lagi, kita ngomong bangun lagi. Ketika jatuh lagi, kita ngomong gimana? Bangun lagi. Resep ajaib. Saya mau tanya, sampai kapan kita akan berhenti ngomong bangun lagi? Pertanyaan yang bodoh. Sudah pasti ya sampai dia bisa jalan. Nah, inilah adalah salah satu resep baik untuk menjadi sukses di bidang apapun. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Belajar lagi, cari orang yang lebih sukses lagi. Praktek lagi. Tangguh. Coba bayangkan, kalau seorang penjual, begitu dia ditolak sekali, kemudian ditolak 2 kali, ditolak 3 kali, terus kemudian dia ngomong, aku memang tidak berbakat jualan. Kalau kita sudah punya goal, winner never quit, quitter never win. Pemenang tidak keluar, tidak menyerah. Orang yang pecundang, dia menyerah. Orang yang menyerah, ya tidak akan menang. Nah kemudian, ini penting, bayangkan kalau misalnya bayi, ketika dia jatuh sekali, kemudian dia, berdiri lagi. Jatuh kedua kali, kemudian dia berdiri lagi. Jatuh ketiga kali, kemudian dia ngomong sama diri sendiri, aku kelihatannya tidak berbakat jalan nih. Celaka, bayinya sudah pasti tidak akan ada jalan gitu ya. Karena kita tahu persis bahwa fleksibel ini sangat-sangat penting. Caranya dirubah. Tapi kita harus tetap persisten menuju ke arah goal yang kita impikan. Nah, sekarang kita sampailah ke tugas di hari ke-14 ini, yaitu 1. Tulis area di mana Anda selama ini belum cukup bagus. Bukan berarti dengan menulis ini Anda akan jadi tertekan. No, karena Anda punya keyakinan bahwa tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Pilih di antara 6 area ini mana yang sekiranya Anda perlu ditingkatkan, atau Anda merasa kok belum puas gitu ya. Yaitu area 1, keuangan. Kemudian yang kedua, intelektual. Yang ketiga, secara fisikal, berat badan Anda, kesehatan Anda. Spiritual, relationship Anda, hubungan Anda. Kemudian secara sosial, hubungan Anda dengan masyarakat seperti apa. Pilih salah satu di antara 6 ini. Kemudian Anda cari keyakinan-keyakinan apa yang selama ini menghambat Anda untuk mencapai impian Anda. Misalnya saya beri contoh, misalnya dari gemuk menjadi langsing. Anda punya keyakinan yang menghambat. Ya gimana ya, kalau saya lapar itu pusing ya. Kalau gitu harus makan terus biar gemuk gitu ya. Tidak pusing, tapi mati kena yang lain-lain, kegemukan gitu ya. Apapun, misalnya, enggak kok. Anda bisa merubah keyakinannya. Mulai hari ini saya tahu, pusing nih ya, kita rusak polanya seperti yang Anda sudah belajar begitu banyaknya. Dan resikonya apa Anda kalau kegemukan, Anda tahu persis. Tapi nomor 1, Anda tulis dulu di bidang mana yang Anda ingin tingkatkan. Dan apa yang terjadi saat ini. Kemudian yang nomor 2, Anda cari keyakinan-keyakinan yang selama ini menghambat Anda apa. Kemudian yang ketiga, Anda tulis keyakinan-keyakinan yang baru, yang bulat, sehingga goal Anda jadi masuk akal adanya karena didukung keyakinan yang bulat. Sederhana saja hari ini. Besok kita akan masuk ke goal setting dari sekian banyak area dalam hidup kita. Jadi kerjakan sekarang juga area mana yang ingin Anda tingkatkan. Terus kemudian keyakinan apa yang menghambat Anda selama ini untuk mencapai area yang Anda inginkan. Kemudian yang ketiga, rubah menjadi keyakinan yang membuat Anda bulat bahwa goal tadi bisa dilakukan. Lakukan tugasnya. Sampai jumpa di CD berikutnya.